Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Fitrianingsih dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Catur Insan Cendekia akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Simasita CIC Manajemen Skripsi dengan Implementasi Algoritma Oliver untuk Pengecekan Tingkat Kemiripan Judul dan Algoritma Naive Bayes Classifier untuk Rekomendasi Dosen Pembimbing. Terdapat 3 poin yang melatar belakangi penelitian ini. Poin pertama, belum ada portal atau media berbasis komputer yang mempermudah akses informasi terkait manajemen skripsi. Pada pelaksanaan skripsi di Universitas CIC masih belum memanfaatkan teknologi informasi, seperti pada proses pengajuan judul dan proposal yang masih dilakukan dengan menyerahkan langsung dokumen proposal kepada Kaprodi, sehingga proses pengajuan tersebut kurang efektif. Poin kedua, belum ada sistem berbasis komputer yang mengimplementasikan proses validasi judul skripsi mahasiswa. Dalam proses pengecekan judul, selama ini masih berdasarkan daya ingat Kaprodi, sehingga hasil pengecekan tersebut tidak efektif karena dapat memungkinkan terjadinya pengulangan judul skripsi. Poin yang ketiga, belum ada sistem berbasis komputer yang mengimplementasikan sistem rekomendasi calon dosen pembimbing dengan penerapan metode tertentu. Dalam proses penentuan dosen pembimbing, masih dilakukan berdasarkan keputusan Kaprodi saja, dan juga belum dilakukannya penyesuaian antara bidang ilmu skripsi mahasiswa dengan kompetensi dosen yang bersangkutan. Dari beberapa poin tersebut, maka diperlukanlah suatu sistem berbasis komputer yang dapat menerapkan prosedur skripsi secara terpadu serta menerapkan metode yang tepat untuk membantu dalam proses validasi judul dan penentuan dosen pembimbing. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibangunlah sebuah sistem informasi manajemen skripsi yang dinamakan dengan Simasita CIC. Adapun ruang lingkup dari Simasita CIC diantaranya prosedur yang membentuk sistem. 1. Prosedur pengelolaan informasi terkait skripsi. 2. Prosedur tahapan penyusunan skripsi. Dan 3. Prosedur validasi judul dengan algoritma Oliver dan penentuan dosen pembimbing skripsi dengan algoritma Naive Bayes Classifier. Pada penelitian ini tidak membahas proses bimbingan secara daring, tidak membahas sistem penjadwalan secara otomatis, dan tidak membahas sistem penilaian skripsi secara otomatis. Kriteria yang digunakan pada algoritma Naive Bayes Classifier ada 3, yaitu kompetensi dosen, jabatan fungsional dosen, dan home base dosen. Dan pengguna sistem pada Simasita ini ada 4 user, yaitu ketua program studi, baak, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah adanya aplikasi berbasis web tentang sistem informasi manajemen skripsi yang menyediakan informasi terkait skripsi serta mengimplementasikan beberapa tahapan dalam prosedur skripsi. Tujuan yang kedua, tersedianya database judul skripsi yang dapat membantu proses pengecekan kemiripan judul sehingga dapat meminimalisir terjadinya redundansi judul skripsi. Dan tujuan yang ketiga, menerapkan metode algoritma Naive Bayes Classifier untuk menentukan rekomendasi dosen pembimbing berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Berikut ini adalah tahapan dari algoritma Oliver pada proses pengecekan judul skripsi. Karena algoritma Oliver ini bersifat case sensitif, di mana besar kecilnya huruf dibedakan, maka untuk mengurangi tingkat akurasi kemiripan yang disebabkan oleh faktor case sensitif tersebut, tahap pertama dilakukan pengubahan string menjadi low case atau mengubah string menjadi huruf kecil semua. Yang kemudian akan dilakukan perbandingan judul yang diajukan dengan judul-judul yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya dilakukan deteksi kemiripan judul dengan model perhitungan membagi hasil similar text dengan rata-rata panjang string yang kemudian akan menghasilkan persentase kemiripan judul. Kemudian persentase kemiripan judul tersebut akan dicek apakah lebih besar dari 60% atau tidak.
Jika iya, maka judul ditolak. Tetapi, jika tidak ada yang melebihi 60%, maka persentase kemiripan judul akan dilakukan perhitungan rata-rata persentase kemiripan judul, yang kemudian akan dicek apakah rata-rata persentase kemiripan judul tersebut lebih besar dari 60% atau tidak. Jika iya, maka otomatis judul ditolak. Tetapi jika tidak, atau rata-rata dari persentase kemiripan judul tersebut kurang dari atau sama dengan 60%, maka judul diterima. Berikut ini adalah contoh dari pengecekan judul skripsi. Terdapat judul usulan seperti ini, kemudian tahapan dari algoritma Oliver dapat dilihat pada tabel ini. Pada tahap pertama, judul usulan dirubah menjadi lowercase atau menjadi huruf kecil semua, yang kemudian akan dibandingkan dengan setiap judul yang sudah ada sebelumnya, dan kemudian didapatkanlah persentase kemiripannya. Pada contoh ini digunakan data testing judul skripsi sebanyak 217. Dari 217 contoh perbandingan tersebut, tidak terdapat persentase kemiripan yang melebihi 60%, sehingga akan dihitung rata-rata persentase kemiripannya dengan jumlah persentase kemiripan sebesar 5.109,19% dibagi dengan 217, sehingga didapatkanlah rata-rata persentase kemiripan sebesar 23,54%. Artinya, rata-rata persentase kemiripan ini kurang dari 60%, sehingga judul usulan ini dapat disimpulkan diterima. Selanjutnya, algoritma Naive Bayes Classifier sebagai sistem rekomendasi dosen pembimbing. Di sini terdapat contoh penerapan dari algoritma Naive Bayes Classifier untuk penentuan rekomendasi dosen pembimbing 1. Terdapat data testing. Seorang mahasiswi Universitas CIC mengajukan proposal skripsi dengan data sebagai berikut, yaitu mahasiswa program studi sistem informasi dan dengan bidang ilmu atau kompetensi sistem informasi akuntansi. Pada tahap pertama akan dihitung jumlah kelas dari masing-masing dosen, di mana untuk penentuan rekomendasi dosen pembimbing 1 ini digunakan data testing sebanyak 217. Kemudian pada tahap 2 akan dihitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama untuk kriteria kompetensi dan home base. Yang selanjutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu perkalian dari hasil step 1 dan step 2. Selanjutnya pada step 4 akan diurutkan berdasarkan nilai probabilitas tertinggi, yang kemudian akan dilakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan home base dosen. Dan didapatkanlah nilai probabilitas tertinggi, yaitu 0,055300, yaitu dosen Bapak Marsani Asfi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rekomendasi dosen pembimbing 1 untuk Leoni adalah Bapak Marsani Asfi. Kemudian untuk perhitungan rekomendasi dosen pembimbing 2 juga dilakukan dengan tahapan yang sama, di mana untuk tahap pertama yaitu menghitung jumlah kelas. Untuk data testing yang digunakan pada perhitungan rekomendasi dosen pembimbing 2 ini digunakan data training sebanyak 177 data. Selanjutnya akan dihitung pada step 2 untuk kompetensi dan program studi atau home base-nya, yang kemudian masuk ke step 3 yaitu dilakukan perkalian, dan selanjutnya pada step 4 akan dilakukan pengurutan nilai probabilitas yang tertinggi, dan didapatkanlah hasil dari penyesuaian dengan nilai probabilitas yang tertinggi yaitu 0,063559 adalah Bapak Amroni, sehingga
dapat disimpulkan bahwa rekomendasi dosen pembimbing 2 untuk Leoni adalah Bapak Amroni. Oke, selanjutnya kita akan menemukan aplikasi Simasita CIC. Ini merupakan tampilan awal dari Simasita CIC. Pertama, kita akan login sebagai mahasiswa. Untuk tahap pertama, mahasiswa harus melakukan pengajuan persyaratan skripsi terlebih dahulu. Selanjutnya akan tampil menu utama dari mahasiswa. Di sini ditampilkan status dari proses penyelesaian skripsi. Kemudian, karena di sini status pengajuan persyaratan skripsi masih belum divalidasi, maka kita akan login dulu sebagai BAAK. Karena BAAK memiliki hak otorisasi untuk memvalidasi data pengaju persyaratan skripsi. Di sini BAAK dapat melihat file persyaratan skripsi. Apabila sesuai dengan ketentuan, maka BAAK akan memberikan status persyaratan skripsi. Selanjutnya kita kembali login sebagai mahasiswa. Setelah status pengajuan persyaratan skripsi disetujui, lalu mahasiswa akan melakukan pengajuan judul dengan melakukan pengecekan judul terlebih dahulu. Pengecekan judul ini menggunakan algoritma Oliver atau PHP Similatext. Dari hasil pengecekan didapatkan tingkat kemiripan judul skripsi yang telah diinputkan sebesar 31,81%. Artinya tingkat kemiripan judul skripsi tersebut kurang dari 60% sehingga judul diterima. Apabila ingin melihat detail dari persentase kemiripan dari setiap perbandingan judul, dapat dilihat di bawah ini. Kita lanjut untuk mengajukan judul skripsi. Setelah status pengajuan judul skripsi disetujui, selanjutnya mahasiswa melakukan pengajuan proposal dengan melengkapi form pengajuan proposal berikut. Setelah melakukan pengajuan proposal, maka mahasiswa harus menunggu status pengajuan proposal sampai disetujui, sehingga mahasiswa dapat melakukan prosedur skripsi selanjutnya. Kita akan login sebagai Kaprodi. Di sini Kaprodi memiliki hak otorisasi untuk memvalidasi data pengaju proposal. Kaprodi dapat mengecek deskripsi dari proposal, kemudian memberikan status pengajuan proposal skripsi. Apabila ada catatan revisi, maka Kaprodi dapat menambahkannya di sini. Setelah data pengaju proposal skripsi disetujui, Kaprodi dapat memvalidasi dosen pembimbing. Pertama, akan mengecek dulu rekomendasi dosen pembimbing 1 dan 2 berdasarkan NEF bias. Ini merupakan tampilan dari algoritma NEF bias classifier untuk menentukan rekomendasi dosen pembimbing 1.
terdapat dataset yang terdiri dari data training dan data testing. Data training ini merupakan data skripsi mahasiswa seluruh program studi di Universitas CIC yang digunakan sebagai dasar perhitungan Naive-Bayes classifier untuk menentukan rekomendasi dosen pembimbing 1. Pada step 1 akan dilakukan perhitungan jumlah kelas pada data training yang dilakukan dengan data training sebanyak 217. Selanjutnya, step 2 yaitu melakukan perhitungan jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama, yaitu dengan menghitung kriteria pada bidang ilmu atau kompetensi dan program studi atau home base yang sesuai dengan data testing. Selanjutnya akan dilakukan perkalian dari hasil step 1 dan step 2. Pada step 4 akan diurutkan sesuai dengan nilai probabilitas dari yang tertinggi. Kemudian pada step 5 dilakukan penyesuaian berdasarkan jabatan fungsional dan home base dosen. Untuk dosen yang akan direkomendasikan sebagai dosen pembimbing 1 memiliki ketentuan dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan dosen yang memiliki home base sesuai dengan program studi mahasiswa. Selanjutnya didapatkanlah rekomendasi dosen pembimbing 1 dengan nilai probabilitas tertinggi sebesar 0,0553 yaitu Bapak Marsani Asfi. Next. Selanjutnya ini adalah tampilan dari tahapan perhitungan algoritma Naive-Bayes classifier untuk rekomendasi dosen pembimbing 2. Tahapan ini sama seperti penentuan rekomendasi dosen pembimbing 1. Terdapat dataset yang terdiri dari data training dan data testing. Kemudian step 1 pada perhitungan rekomendasi dosen pembimbing 2 ini dilakukan dengan menggunakan data training sebanyak 177 data dosen pembimbing 2. Lanjut ke step 2 yaitu menghitung bidang ilmu dan program studi sesuai data testing. Dan ketiga perkalian, step keempat mengurutkan, dan step kelima penyesuaian sehingga didapatkanlah hasil rekomendasi dosen pembimbing 2 dengan nilai probabilitas tertinggi sebesar 0,03559 yaitu Bapak Amroni. Setelah didapatkan rekomendasi dosen pembimbing berdasarkan algoritma Naive-Bayes classifier, kemudian Kaprodi akan memvalidasi atau menentukan dosen pembimbing 1 dan 2. Untuk menentukan atau memvalidasi dosen pembimbing 1 di sini ditampilkan sisa kuota bimbingan dari dosen yang direkomendasikan. Apabila Kaprodi ingin mengganti atau tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, maka dapat pilih dosen pembimbing lainnya di sini. Misalkan sekarang kita menyetujui hasil dari rekomendasi algoritma Naive-Bayes. Selanjutnya adalah validasi untuk pembimbing 2. Sama seperti validasi pembimbing 1, apabila Kaprodi ingin mengganti atau memvalidasi dosen pembimbing 2 tetapi tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, maka dapat memilihnya di sini, memilih dosen lain di sini. Misalkan sekarang Kaprodi menyetujui dosen yang direkomendasikan. Kemudian validasi selesai. Setelah Kaprodi selesai memvalidasi dosen pembimbing, kemudian kita akan login kembali sebagai mahasiswa.
dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah divalidasi akan tampil pada menu utama mahasiswa. Kemudian, setelah mendapatkan pembimbing 1 dan 2, mahasiswa dapat melakukan upload proposal. Setelah melakukan upload proposal, maka status bimbingan praseminar akan berubah status menjadi on proses, yang artinya mahasiswa sedang melakukan bimbingan sebelum seminar. Di sini mahasiswa dapat melihat histori dari bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Apabila proses bimbingan sudah mencapai 7 kali atau lebih dari 7 kali, maka mahasiswa dapat melakukan pengajuan seminar. Kemudian untuk dapat melakukan prosedur skripsi selanjutnya, yaitu pengajuan kolokium, dengan syarat apabila proses bimbingan dari mahasiswa tersebut sudah lebih dari atau sama dengan 14 kali bimbingan, maka mahasiswa dapat melakukan pengajuan kolokium dan selanjutnya dapat melakukan pengajuan sidang. Apabila sidang sudah selesai, maka mahasiswa dapat mengupload file akhir skripsi dengan aplikasinya di menu skripsi ini. Baik, selanjutnya dari hasil pengujian algoritma Oliver pada proses pengecekan judul skripsi, telah dilakukan pengujian dengan data testing 10 judul skripsi dan data training sebanyak 217 judul skripsi. Dari hasil pengujian tersebut didapatkan 1 judul skripsi ditolak dengan presentasi kemiripan sebesar 70,06% dan 9 judul skripsi lainnya dinyatakan diterima dengan presentasi kemiripan judul seperti ini, dari 31,79% sampai dengan ada yang 37,08%. Maka didapatkanlah perbandingan persentase tingkat kemiripan judul yang diterima dan ditolak sebesar 90% dan 10%. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian algoritma Bayes classifier sebagai sistem rekomendasi dosen pembimbing dengan menggunakan data testing sebanyak 10 data skripsi, kemudian untuk data training pembimbing 1 sebanyak 217 data skripsi, dan data training pembimbing 2 sebanyak 177 data skripsi, didapatkan hasil pengujian untuk dosen pembimbing 1 yaitu 9 data sesuai dengan data testing, sedangkan 1 data tidak sesuai dengan data testing, sehingga didapatkan perbandingan persentase kesesuaian dosen pembimbing 1 sebesar 90% banding 10%. Dan untuk hasil pengujian dosen pembimbing 2 didapatkan 4 data sesuai dengan data testing dan 6 data tidak sesuai dengan data testing, sehingga didapatkan perbandingan persentase kesesuaian dosen pembimbing 2 sebesar 40 banding 60%. Adanya ketidaksesuaian pada hasil pengujian tersebut dikarenakan data training yang digunakan
merupakan data lama, sedangkan data testing yang diuji merupakan data baru di mana terdapat dosen baru yang dijadikan sebagai dosen pembimbing. Selain itu, dalam penentuan bidang ilmu atau kompetensi pada data training masih belum detail, sehingga untuk tingkat kesesuaiannya pun didapatkan untuk dosen pembimbing 2 sebesar 40% berbanding 60%. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yang pertama adalah aplikasi berbasis komputer tentang sistem informasi manajemen skripsi mengimplementasikan tahapan dalam prosedur skripsi yang meliputi pengajuan judul, pengajuan proposal, pencatatan hasil bimbingan, pendaftaran seminar, kolokium dan sidang skripsi, serta upload dokumen akhir skripsi beserta aplikasinya. Yang kedua, algoritma Oliver dapat diterapkan dalam proses pengecekan judul skripsi yang menampilkan persentase tingkat kemiripan judul skripsi. Dari hasil pengujian 10 data testing, judul skripsi didapatkan perbandingan persentase tingkat kemiripan judul yang diterima dan ditolak sebesar 90% dan 10%. Kemudian yang ketiga, metode algoritma Naive Bayes Classifier dapat diterapkan dalam sistem rekomendasi dosen pembimbing skripsi sesuai kriteria yang telah ditentukan, dengan tingkat kesesuaian dosen pembimbing 1 sebesar 90% banding 10% dan tingkat kesesuaian dosen pembimbing 2 sebesar 40% dan 60%. Adapun saran untuk pengembangan sistem selanjutnya, yang pertama, sistem dapat diintegrasikan dengan prosedur serta bagian lainnya, sehingga menghasilkan sistem yang terpadu, seperti mendapatkan fasilitas bimbingan secara daring, sistem penjadwalan secara otomatis, dan sistem penilaian skripsi secara otomatis. Saran yang kedua, menambahkan varian kriteria penentuan dosen pembimbing, serta menambahkan metode lainnya dalam proses perhitungan sebagai pembanding. Kemudian saran yang ketiga, pengelompokan bidang ilmu skripsi perlu ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, sehingga tingkat akurasi data training yang digunakan dalam perhitungan algoritma Naive Bayes Classifier lebih maksimal. Dan saran yang keempat, diharapkan penggunaan algoritma atau metode lain yang lebih baik dalam melakukan proses pengecekan judul skripsi, agar sistem dapat bekerja dengan baik dan lebih sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.